Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today Bless our our family. family. Amen. Mereka berhubungan intim satu sama lain, bergantian malah, pokoknya serem sekali gitu ya. Nah, laki-laki ini ambil kepala saya gitu, wajah saya gitu, jadi saya suruh lihat dia gitu maksudnya Kak? Bertatap-tatapan kan. Nah, tepat di depan saya, wajahnya berubah jadi monster, jadi besar dia. Saya bisa ngerasain dia berbulu ya. Karena kan dia pegang saya gitu, tangannya gitu. Tangannya tadinya sebesar apa gitu ya, jadi gede gitu. Saya langsung diangkat sama dia, ditaruh di altar. Dibukalah kancing kemeja saya satu persatu. Itu nggak bisa, kameranya dalam itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa berontak gitu apa? Nah ini sebetulnya nih ya, karena saya ceritain jadi kayak lama nih ya. Tapi waktu itu peristiwa itu cepet loh. Gitu. Dan saya sulit berontak karena dia cengkram gitu, saya gitu. Nah, waktu saya ditidurin di tempat altar itu, dibuka kancing kemeja satu persatu, saya tiba-tiba inget orang-orang yang berdoa, panggil Yesus, gitu. Panggil Yesus. Saya langsung teriak, Yesus, tolong aku, walaupun aku lupa sama Engkau, tapi Engkau gak pernah lupa sama aku, Yesus. Fani, tiba-tiba nih, saya sadar, saya senderan di warung, udah di tempat lain, secepat itu. Saya sampai kaget di salah satu daerah di kota Bandung ya. Saya sampai kaget dan saya lihat ini kancing kemeja itu terbuka, artinya itu bukan mimpi, itu betulan. Saya langsung tutup lagi, saya ingat nama Yesus. Karena itu yang buat saya keluar kan, sejak saya teriak itu saya langsung keluar, saya langsung berlutut di jalanan, saya panggil Yesus, tolong aku. Pertama kali dalam hidup aku bisa dengar suaranya. Suaranya yang penuh otoritas dan penuh kasih itu. Wow. Dia bilang gini, anakku Lala, orang tuamu saat ini sedang berdoa di gereja di Jalan Sudirman. Pergilah ke sana. Aku langsung kaget kan, aku langsung, Tuhan, teriak-teriak di jalan. Gimana cara aku ke sana? Dia jawab lagi, aku menyertai. Aku panggil-panggil lagi, dia nggak jawab. Kak, aku merinding loh Kak. Iya. Terus luar biasa sekali memang. Aku cuma tahu gereja, aku sebut aja namanya, Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Sudirman. Nah ini GSJ ini salah satu gereja yang mendoakan saya waktu itu di antara banyak gereja. Pas ada doa waktu itu. Nah, saya cuma tahu itu aja, Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Sudirman. Jadi saya langsung cari angkot. Mang, badai ke Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Sudirman. Nah, tentu supir angkotnya nggak tahu GSJA lah ya, tapi dia tahu Sudirman. Oh, Sudirman tebih neng, jauh gitu. Di dia mah sini gitu ya. Nah, nanti naik ini, turun di sini gitu, ganti. Cuma waktu itu perasaan saya kan campur aduk Fani ya. Saya takut, bingung, khawatir karena begitu banyak hal yang aneh yang di luar pemikiran manusia. Jadi saya lupa sama informasi yang sebelumnya saya terima dari si abang itu. Harus turun di mana, harus lanjut pakai angkot nomor berapa. Sampai akhirnya saya nyasar, uangnya habis untuk saya bayar. Jadi saya mau gak mau saya harus turun. Pas turun hujan deras, duar gitu. Di tengah-tengah hujan deras itu saya teriak, Tuhan tolong aku hilang gitu. Tapi pas aku lihat ke kanan, Fani, itu ada pelangnya, Gereja Sidang Jemaat Allah Sudirman. Saya sampai itu di seberangnya ya. Saya langsung nyebrang ya. Saya lihat itu mobil yang jemput saya tadi waktu di kampus. Di situ saya lihat ada om saya duduk. Om saya sampai kaget melihat saya gitu ya.
gitu, cepet ke atas gitu. Itu gerejanya ruko, jadi naik ke atas, papa mama berdoa. Saya naik ke atas, Fani. Ketika saya naik ke atas, saya buka pintu ruang ibadah. Saya melihat itu gembala, keluarga gembala itu semua ada, jemaat, papa mama saya semua sedang berdoa dan mereka sedang berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, selamatkan anak kami, selamatkan Lala. Gitu. Mereka nggak sadar ada di situ. Saya sudah ada di sana. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Ya karena kita orang-orang yang sudah dibenarkan ya. Jadi makanya doanya berkuasa. Nah itu mereka gak sadar saya udah ada di sana. Udah. Mama saya langsung, yang pertama kali sadar tuh mama saya langsung teriak. Saya langsung dipeluk. Wah mereka langsung cepet-cepet gitu ya datangin saya. Udah. Mereka bersyukur dan gembalanya waktu itu bilang, udah om tante pulang aja, pulang, istirahat aja. Gitu. Saya udah lemah sekali kan. Lalu itu ada dosen saya, jadi dosen saya itu adalah anak gembala di sana. Ya, nah saya dibawa turun, papa sebelah kanan sebelah kiri sama mama sama dosen saya. Nah ketika udah dibawa ke bawah itu ya, pintu dibuka, saya lihat ada pria diselimuti oleh cahaya. Nah itu orang-orang itu heboh karena setiap saya mau masuk ke mobil itu biasanya suka manifestasi, suka pencak silat dulu. Karena nggak mau kan, mungkin yang itunya nolak kan? Iya, karena nggak mau gitu. Nah, mereka nih heboh, sedikit lagi. Aduh, om saya udah nyalain mesin gitu ya, udah siap-siap ketika udah deket pintu mobil udah tinggal tendang aja masuk. Bantilah pintu udah pergi. Nah, ini di tengah-tengah kehebohan itu, saya lihat ada laki-laki itu berdiri di depan saya dengan tatapan yang penuh kasih dan tersenyum. Lalu saya bilang gini sama dosen saya, Cici, ada laki-laki di depan saya. Nah, tolong dimaklumi, karena dari awal sampai akhir gitu cerita saya, setiap hari itu setan lah pokoknya. Setan. Langsung dosen saya bilang kayak gini, usir dia Lala dalam nama Yesus. Langsung saya usir dong dalam nama Yesus, pergi gitu ya. Tapi dia gak pergi. Dia malah tersenyum dan dia berkata, anakku Lala, aku mengasihi engkau. Dan ini suara yang sama yang saya dengar ketika saya ada di yang senderan itu loh. Iya. Di warung itu. Ketika saya pertama kali dengar suara Tuhan, ini suara yang sama. Dia langsung buka tangan dan dia berjalan mendekati saya. Nah, ketika dia mendekati saya, ini saya posisinya sedang duduk nih, ya. Orang-orang kan juga bingung gitu, ada apa ini Lala, lihat apa. Nah, saya dipapah sebelah kanan sebelah kiri sama dosen saya sama mama saya. Tapi tiba-tiba pada saat dia berjalan mendekati saya, orang-orang di sana itu tiba-tiba ada yang tersungkur. Ada yang angkat tangan. Tuhan. Saya percaya itu hadiratnya. Tiba-tiba mereka ada yang menangis. Tuhan. Gitu. Wah, dosen saya, mama saya juga udah menangis. Nah, pria ini udah di depan saya nih. Saya kan duduk, saya ngeliat ke atas gini kan. Tapi dia berlutut supaya mungkin matanya agak sejajar sama saya. Berlutut sama saya. Dia ambil, terharu nih. iya, luar biasa ya. Dia ambil tangan saya yang sebelah kanan, ambil tangan saya yang sebelah kiri. Padahal tangan saya ini sedang dipegang kuat sama mama sama dosen saya. Diambil dengan begitu mudahnya dan dibuat seperti ini. Dan dia mengusap wajah saya. Malam hari itu saya dilepaskan, dimerdekakan, saya dibebaskan sepenuhnya, total. Nggak ada lagi yang kayak begitu-gitu Kak dari semenjak itu. Setelah itu memang ini sebetulnya part 1 ya. Waduh. Ini terlalu dahsyat ini part 1. Aduh. Iya, jadi itu adalah malam di mana saya mengalami kelahiran baru. Karena saya
Dalam arti gini ya, saya betul-betul melihat Tuhan itu datang secara pribadi kepada saya. Ya. Kalau setan aja bisa datengin, kenapa Tuhan nggak bisa datengin? Betul. Kan Kak. kita anaknya. Setuju. Dia Bapak kita. Dan pada saat Tuhan mendatangi saya itu, saya dilepaskan total sepenuhnya. Nah, saya nggak tahu nih, apakah perlu diteruskan sampai part Terus yang dong, Kak. Oke. Terus dong. Malah narasumbernya yang perlu ditanya. Mau nggak berbagi kesaksiannya Oh, terus? mau banget, saya selalu seneng kalau sampai tuntas ya gitu. Baru ini ada acara narasumber yang cerita, ini pembawa acaranya yang mau ngeluarin air mata. Iya. Terus. Nah ini, jadi setelah sudah bebas gitu ya, merdeka gitu ya, saya tetap dibimbing, saya tetap di mentorin sama hamba-hamba Tuhan. Nah, waktu itu kan saya sudah karena bertemu secara pribadi sama Tuhan, jadi saya sudah ngerti saya ini siapa. Saya seorang yang lebih daripada pemenang. Hal-hal seperti itu akhirnya saya jadi paham. Nah, karena waktu itu seru terus puji-pujian penyembahan terus ya, baca firman Tuhan, saya sampai satu hari saya lelah, saya bilang saya mau istirahat, mau tidur siang. Pendetanya pulang, tapi nih ya di tengah-tengah saya tidur, saya tiba-tiba ngerasain hal yang gak enak lagi. Saya kaget gitu kan. Saya langsung berdiri, saya langsung bolak-balik. Nah, waktu itu kan saya dikasih tahu, Lala kalau kamu nggak tahu mau doa apa, kamu berbahasa roh aja gitu ya. Jadi saya waktu itu sebagai orang yang baru bertobat gitu ya, saya memang itu membantu saya ya. Saya doanya masih belum terlalu lancar, jadi saya memang cuma bisa berbahasa roh. Saya selip-selipkan dengan kata-kata Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Nah, tiba-tiba nih ya, di depan saya ada mata merah nih. Saya tahu, kok dia lagi gitu loh. Langsung dia bilang gini, aku mau kamu temui aku di hotel ini. Nah, saya langsung usir dia. Pergi kamu dalam nama Yesus. Puji Tuhan dia hilang, Pak nih. Ya. Saya langsung rebahan di maksudnya di lantai gitu ya. Ini tempat tidur, saya langsung berdoa, saya bilang Tuhan Yesus, terima kasih dia hilang, dia pergi gitu ya. Nah, di tengah-tengah saya berdoa, saya menyembah, Tuhan berbicara lagi kepada saya. Dan dia berkata, anakku Lala, aku mau kamu temui dia di hotel itu. Dan lihat aku yang berperang ganti kamu. Mungkin ini it's payback time ya. Gantian nih, kena rasanya nih. Yes. Nah, saya waktu itu tidak bertanya macam-macam lagi sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, oke, saya mau taat. Ya. Tapi kalau saya boleh minta nih Tuhan, ini terakhir kali saya ketemu sama Lucifer ya. Gitu. Nah, pada saat saya berdoa sampai menangis. Tiba-tiba saya sadar saya sedang menangis di pangkuan malaikat. Saya sampai kaget gini gitu ya. Dia memperkenalkan diri sebagai malaikat Tuhan. Lalu dia berkata kepada saya gini, Lala, di kamar kamu ini ada berlaksa banyaknya tentara surga. Pergi ke hotel itu dan lihat Tuhan yang berperang ganti kamu. Dia mengucapkan kalimat yang sama ya dengan kalimat yang saya dengar dari Tuhan. Lalu saya kan putar kepala gini ya, kanan kiri mana ya, kok nggak ada gitu. Terus dia hilang. Tapi saya udah jadi tambah yakin ya, konfirmasi gitu ya. Saya langsung keluar kamar, saya temui papa saya, ada di rumah ada papa saya. Saya bilang gini sama papa, anterin aku ke hotel ini dong gitu ya. Mau ngapain? Iya. Aku bilang mau ketemu setan, Pak. Waduh, papa langsung, Kak, gak boleh. Tapi aku jelaskan sama papa tentang apa yang aku dapat. Akhirnya papa oke setuju, lalu kami berdoa. Aduh, papa aku tuh nangis berdoa. Kami nangis. Kami masuk mobil, lalu papa nyetir masih nangis loh. Lalu saya di drop di hotel itu. Turun, papa pergi nih. Ya. Saya
nyebrang, saya masuk ke hotelnya dong. Saya duduk di lobi nih, di sofanya gitu ya. Saya berdoa aja, terus berdoa. Tuhan, tolong Tuhan. Sambil tutup mata gitu ya, nggak tahu apa yang harus saya lakukan ya. Saya cuma tunggu di situ aja. Tiba-tiba ada yang colek dong, Ibu Lala gitu. Saya pikir setan. Ternyata orang. Dan dia bilang, maaf Bu, saya cuma disuruh untuk panggil Ibu untuk ikut saya ke restoran di bawah, di lantai bawah. Oke, saya ikut. Saya tuh, aduh menggigil, saya gemeteran, panas dingin. Saya berdoa aja. Masuk ke ruang VIP nih. Ini restorannya ada ruang VIP, saya masuk ke sana. Nah, Fani coba bayangkan ini ada 8 kursi. Mejanya bundar. Kursi pertama saya duduk di sini ya. Lalu ada kursi 2, 3 samping kanan kiri. 4, 5 berhadapan. 6, 7 bersilangan dengan 2 dan 3. Lalu kursi 8 tepat di depan kursi 1 ya. Gitu. Nah, saya duduk di situ. Itu belum ada orang, Kak. Kayak deg. Tiba-tiba masuk 4 orang. Bule. Orang nih Kak ya, orang. Betulan. Saya bisa pastikan itu orang. Saya bisa pastikan itu orang. Nah, mereka, saya kan siapa mereka ini gitu ya. Nah, tapi mereka duduk di kursi 4, 5, 6, 7. Nggak ada yang duduk di kursi 2 dan 3, samping kanan kiri saya. Lalu mereka memperkenalkan diri sebagai orang yang punya posisi di gereja setan, dan sengaja datang untuk supaya saya meyakinkan saya supaya saya berubah pikiran, kayak gitu. Ya, jadi, nah ini mungkin juga yang perlu saya sampaikan bahwa saya ini kan bukan mantan gereja setan ya. Saya ini baru mau diambil gitu. Jadi saya nggak terlalu paham tentang dunia itu, gereja setan itu nggak tahu gitu. Nah, mereka memperkenalkan diri, ini punya posisi ini gini-gini gitu, dan apa keuntungannya kalau saya terima gitu ya, kesempatan ini gitu. Tapi saya langsung injili mereka tuh nggak. Yang saya langsung pikirkan adalah gini, repent in the name of Jesus. Itu saya katakan gini, bertobatlah dalam nama Yesus gitu. Bertobat. Saya tunjuk repent gitu ya. Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi gitu. Nah, di tengah-tengah saya suruh mereka bertobat, mejanya tiba-tiba bergetar, Fani. Dan langsung bau busuk tiba-tiba. Aduh gitu. Wah, dia ada di sini gitu kan. Ya. Nah, ini yang saya tahu. Iblis, ya siapapun namanya, Lucifer sekalipun, itu nggak maha hadir ya. Ada waktu-waktunya ketika dia bisa hadir. Nah, 4 orang ini berkata gitu, he is here gitu ya. Dia ada di sini gitu. Dan saya juga tahu dia ada gitu, karena saya langsung cium bau busuknya gitu. Saya langsung berdoa, Tuhan Yesus tolong. Fani tahu nggak? Ketika saya buka mata, di sebelah kiri saya dia udah berdiri, di sebelah kiri ini. Dia berdiri, dia sambil ngeliat saya, ngelirik gitu ke bawah gitu. Saya dalam hati, ya elah dia lagi gitu kan. Tapi anehnya, dia nggak duduk di kursi kiri saya yang kosong, Fani. Dia duduk di kursi 8 tepat depan. Jadi hadap-hadapan. Jadi ini saya ini kayak lagi di sidang gitu lah kira-kira ya. Dia langsung dong, dia duduk situ, dia langsung merayu saya lagi. Dia mulai ngomong, tapi saya nggak biarkan dia ngomong sampai selesai. Terus saya sampai gemeteran itu. Saya langsung bilang gini, dalam nama Yesus, kamu sudah kalah, gitu. Gitu aja. Dalam nama Yesus. Pokoknya setiap dia ngomong saya potong aja, nggak peduli. Dalam nama Yesus, dia langsung berdiri marah. Semuanya kaget, saya juga kaget. Tiba-tiba dia udah di depan saya, Fani. Jadi dia tembus itu meja. Udah depan saya, udah cekek saya sampai kursi yang saya duduki ini terdorong ke belakang. Seret gitu. Ya. Nah, saking kuatnya dia ya. Lalu dia cekik saya, dia langsung ketawa gitu ya. Saya refleks dong, saya langsung pegang tangannya, saya buka, mau coba buka. Tapi nggak bisa. Tiba-tiba di hati ini terdengar lagi. Tuhan bicara, anakku Lala, lepaskan tanganmu, biar aku yang berperang ganti kamu. Fani, saya lepasin tangan saya. Kenapa yang terjadi? Tangannya Lucifer itu bukan hanya lepas gitu ya, tapi terpelintir depan saya. Kepelintir gitu. Dan dia berteriak. Dan lalu dia terlempar.
terlempar, kepental di depan saya. What? Gitu ya. 4 orang itu juga kaget. Saya sampai tanya sama Tuhan, Tuhan ada apa nih gitu ya. Lalu Tuhan bukain penglihatan rohani saya. Tahu Fani apa yang saya lihat? Saya lihat ada malaikat besar berdiri di sebelah kanan kiri saya. Wow. Jadi pikiran saya gini, pantesan itu gak ada yang duduk tuh. Iya benar-benar Kak. Emang udah disiapin ternyata. Mereka Nggak ada udah yang berani standby, dah. mereka udah duduk di sana. Tapi bukan hanya 2 malaikat itu aja yang saya lihat. Di belakang saya tiba-tiba ada cahaya. Lalu saya langsung lihat dong, Fani, saya lihat ada pasukan malaikat berdiri di belakang saya. Banyak sekali. Ada yang pegang senjata, ada yang pegang alat musik, banyak banget sih. Wow. Wah, gitu. Dan di tengah kerumunan pasukan itu ada satu kepala yang nongol gini. Gitu. Langsung kasih jempol ke saya. Iya. Dan tahu nggak dia siapa? Dia adalah malaikat yang di kamar saya tadi. Yang kasih tahu, ini ada berlaksa tentara surga. Jadi mungkin dia mau kasih tahu sama saya ya. Ada nih Bener nih. kan? Bener kan? Aduh, saya langsung muncul keberanian Fani. Saya langsung berdiri dong. Saya langsung tatap itu. Si Lucifer langsung gini. Gitu. Dia berdiri. Dia langsung bilang gini, ini belum berakhir. Langsung dia hilang. Tapi saya nggak percaya, nggak peduli dengan perkataan iblis, ini belum berakhir, ini belum selesai. Buktinya jadi udah kalah ya Kak. Karena Tuhan Yesus di kayu salib berkata sudah selesai. Amin. Yes. Amin. 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 Iblis sudah dikalahkan. Kutuk sudah dihancurkan. Iya. Dosa sudah ditanggung. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna. Makanya saya nggak percaya. Mau dia ngomong apa sih, saya nggak percaya gitu. Ya. Nah, saya langsung disuruh sama malaikat itu. Lala, keluar. Sudah. Saya keluar dong, gitu ya. Tapi saya teringat sama 4 orang tadi. Saya juga mau nanya Kak tadi. Boleh ya cerita ini? Iya boleh. Saya juga mau nanya soalnya nih, yang 4 orang itu gimana? Nah, saya tiba-tiba teringat gitu mau keluar. Saya langsung balik badan dong. Saya langsung tatap mata mereka. Mereka wajahnya itu kaget, bingung. Saya langsung ulang lagi. Repent in the name of Jesus. Repent gitu ya. Tapi saya dicolek lagi sama malaikat. Lala, sudah. Oke, gue bilang. Mungkin jiwa penginjilnya udah keluar. Aduh ya ampun. Nah, saya langsung deh, oke, saya ikut keluar. Nah, begitu saya keluar, itu pelayan-pelayannya pada ngumpul kan, ada apa sih Mbak gitu. Mereka nggak tahu kali ya Kak? Karena ruang VIP itu tertutup, gitu. Nah, saya keluar ke atas berpapasan nih sama satpam yang turun juga nih. Ada apa sih? Saya lari aja terus. Ngomongnya sama orang di sana gitu, kira-kira yang maksud saya tuh gitu, saya nggak mau tahu. Saya langsung lari ke atas, ke lobi lagi. Nah ini hotelnya itu lokasinya di samping mall gitu ya. Nah ini ada jalan kecil nih untuk menuju ke mall dari hotel itu. Di tengah perjalanan itu saya berhenti sebentar di di jalan kecil itu untuk ke mall itu. Nah sekali lagi nih, ini akan kayak lama ya peristiwanya karena saya ulang cerita gini kan. Tapi sebenarnya ceritanya cepat sekali itu yang terjadi waktu tak gitu ya. Nah waktu udah sampai di jalan kecil itu, saya ambil nafas. Aduh Tuhan, tadi apa itu? Baru sadar ya, apa yang terjadi? Iya, kayak aduh Tuhan gitu ya. Malaikat itu kembali datengin saya. Banyak sekali mereka mengelilingi saya. Ada satu yang memimpin. Dia bilang gini, Lala, mulai hari ini kamu sampaikan kepada banyak orang. Dan katakan kepada mereka, Tuhan yang berperang ganti mereka. Amin. Tuhan yang berperang ganti saudara-saudara. Amin. Haleluya. Dan saya baru sadar, Fani, ternyata tuh ada di firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang berperang ganti kita. Nah itu, saya mendengar itu gitu ya, itu saya tanamkan di hati itu. Nah, malaikat itu bilang gini,
Hai semuanya, diumumin lagi. Sebelum Lala kembali ke orang tuanya, mari kita nyanyi lagu kesukaan Lala. Mereka langsung mulai nyanyi, Fani. Oh, bagus sekali, megah sekali. Lagu apa, Kak? Nah itu. Kan lagu kesukaannya lagu apa, Kak? Nah, saya tuh suka sekali sama lagu ini karena lagu ini pendek dan diulang-ulang aja gitu ya. Mereka mulai nyanyi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Tapi mereka tunjuk ke saya, di dalam Lala, di dalam Lala. Nah, saya mulai mengerti kenapa mereka ngomong gitu ya. Karena memang Yesus itu ada di dalam kita, bukan di dalam malaikat lah gitu ya. Dan mereka seperti mau mengingatkan bahwa Yesus itu besar di dalam saya. Gitu. Ketika mereka udah selesai lagunya kan pendek kan, saya langsung minta sama Tuhan, Tuhan bagus sekali, bagus sekali. Kalau boleh nyanyi lagi, tapi ngomongnya dalam hati. Iya. Lalu yang memimpin dia mengambil gaya seperti ini, kayak mendengar suara dari sorga. Rupanya Bapa di sorga minta kita nyanyi sekali lagi untuk anaknya. Bayangkan Fani, di situ saya bisa lihat bahwa manusia itu, kita adalah ciptaan yang paling mulia, sekeren-kerennya malaikat, sehebat-hebatnya malaikat. Luar biasa kita ciptaan paling mulia. Apa yang aku minta, malaikat harus nurut. Aku baru tahu di situ. Bahkan itu permintaan sederhana sebetulnya, kalau nggak dikabulin juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi gini, saya melihat gini loh, Fani. Tuhan itu tuh saking sayangnya sama saya. Tuhan mau menggantikan semua hal yang buruk yang saya alamin itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita yang berlimpah-limpah gitu. Dan perlu Fani ingat dan saudara ingat, saya waktu di dalam restoran itu saya ngapain sih? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya itu cuma duduk. Yang kerja betul-betul hanya Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saya. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma ngelihat. Saya hanya nonton iblis dikalahkan. Saya hanya melihat langsung bagaimana iblis dipermalukan. Saya bisa melihat langsung bahwa betapa lemahnya iblis itu. Tidak peduli nama siapapun iblis itu. Jabatannya apa? Jabatannya apa? Lemah sekali mereka. Dan di waktu yang bersamaan saya juga bisa melihat betapa kuatnya, betapa hebatnya Tuhan kita itu. Jadi saya nggak ngapa-ngapain. Jadi saya mau tekankan, itulah kenapa kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk manusia. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyelesaikan. Dan Tuhan kalau kerja tidak setengah-setengah. Iya. Betul. Ya. Dahsyat, itulah, Kak. Dahsyat banget ya. Tuhan kita emang, Tuhan Yesus terbaik sih. Jadi selesai setelah peristiwa itu, setelah mereka selesai bernyanyi, sekali lagi saya minta itu mereka selesai, mereka langsung hilang di hadapan saya. Saya kembali bersama dengan keluarga. Dan sejak peristiwa itu saya komitmen untuk betul-betul melayani ya dengan panggilan Tuhan ini gitu. Dan itu saya bisa sampaikan kepada Fani, saya sangat sukacita sampai detik ini saya melakukannya, saya sangat sukacita. Ini tujuan saya melakukannya supaya orang-orang dapat mengenal Kristus. Dan mereka juga bisa mengenal kasih Kristus yang luar biasa itu. Kuasanya yang dahsyat itu. Jadi ya saya mau sampaikan iblis emang ada. Setan ada. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Aduh, kesaksian yang luar biasa. Mau nanya juga sampai bingung kan, masih terkesima ini. Aduh, masih kayaknya setiap Kak Mel cerita. Iya. Aduh, Kak aku ada pertanyaan, Kak. Boleh gimana? Menurut Kak Mel,
dari apa yang udah Kak Melani jalanin gitu ya. Apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan orang percaya gitu untuk lepas dari jerat iblis? Kalau misalnya siapa tahu ada yang nonton gitu Kak channel ini dan pada saat ini, apa yang mau Kak Mel bilang gitu? Maksudnya apa sih yang perlu kita lakukan ini sebenarnya apa? Iya, yang perlu dilakukan adalah bergantung kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan di sini adalah kita tidak bisa gini, tidak ada manusia yang bisa melepaskan dirinya dari jeratan apapun itu. Ya, kita terbatas gitu. Dan saya mau sampaikan bahwa dengan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, ya, dan mau belajar gitu, belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya tadi yang saya sampaikan, saya itu waktu orang doain saya masih itu datang ke orang pinter, ya kan, beberapa kali gitu. Dan para pendoa itu akhirnya berkesimpulan bahwa wah, Lala ini nih harus satu frekuensi dulu nih sama kita nih. Jangan kita udah doain capek-capek gitu ya, tapi masih kompromi gitu loh, diem-diem gitu loh. Dan makanya nggak lepas-lepas gitu. Masih ada celah yang dibuka gitu loh. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak Tuhan itu. Mereka terima Yesus, iya terima, tapi mereka juga perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Iya, betul. Mereka harus sadar bahwa mereka itu lebih daripada pemenang. Mereka harus tahu iblis itu sudah kalah. Mereka punya kuasa dan itu kan harus terus didengungkan, direnungkan oleh mereka. Gitu. Sehingga itu yang bisa membantu. Jadi ada kerjasama antara yang mendoakan dan yang didoakan, kayak gitu. Jadi perlu ada kerjasama sih, perlu ada kerjasama. Dan setelah saya dan keluarga mau gitu ya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, memang kami melihat nggak langsung ini sih, tetapi ada damai, mulai merasakan ada harapan seperti itu. Terus ini Kak, dari kejadian yang Kak Lala udah lewatin gitu, hikmah yang Kakak bisa ambil buat diri Kakak apa? Yang bisa dibagi Kak? Dari sekian banyak kejadian yang Kakak udah alamin itu. Iya. Sebagai orang percaya, ya, kalau sakit datanglah ke Tuhan Yesus. Jangan datang ke dukun ya, saudara. Yang katanya paling jago itu Kak, jangan juga. Tidak, itu semua tipuan. Ya, sakitnya Anda itu hanya dipindah-pindahin aja. Ya, kalau Anda merasa ada kanker di payudara, oh sembuh, Kak, kankernya itu masih ada, dipindah ke ginjal mungkin. Pindah ke paru-paru mungkin. Itu iblis. Iblis tidak akan pernah menyembuhkan. Yes, betul Kak. Jadi kalau sakit datanglah kepada Tuhan. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Dia di atas segala-galanya. Cari jodoh juga sama. Waduh. Apa nih Kak yang buat cari jodoh nih? Gak usah datang ke dukun ya. Gak usah pakai tarot-tarot, nggak usah Kak. Kartu tarot segala. Aduh ya ampun, kalau dibuka kartunya nanti gambarnya ini berarti dia udah deket atau dia masih jauh atau apa. Please, itu semua tipu daya iblis gitu loh. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Ya, jadi iblis itu bisa berkuasa pada saat kita memberikan tempat terhormat untuk dia. Benar. Kalau tidak, bakalan dia ada ininya ya Kak. Iya. Karena gini, iblis itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum. Setuju. Nah, tapi harus di garis bawah itu kata seperti. Hanya seperti, jadi dia bukan singa. Iya benar. Pura-pura jadi singa gitu loh. Sedangkan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu singa dari Yehuda. Betul sekali Kak, setuju. Setuju. Jadi masa mau apa namanya bergantung atau ya ditipu sama yang abal-abal gitu loh, ya kan, sama kuasa yang abal-abal. Gitu. Jadi enggak deh, jangan ya, jangan diikuti ya, jangan diikuti ya kesalahan saya jangan diikuti. Terus berarti sekarang kegiatan Kak Lala apa nih setelah ini? Saya ini fokus di penginjilan. Sekarang? Ya, fokus di penginjilan dan puji Tuhan sudah ada 2 komunitas anak muda yang saya rintis. Apa tuh Kak? Boleh disebutin nggak? Oke, ya namanya Groove Community. Lalu ada satu lagi Tim Menikmati Yesus. Wih, namanya luar biasa. Mau dong Kak ikut jadi Tim Menikmati Yesus? Boleh, kita kerjasama ya. Itu gimana Kak kalau mau gabung? Boleh. Pokoknya
kenalan dulu, ya, ngobrol-ngobrol sama saya. Nanti biar dikasih tahu seperti apa nih kami bergeraknya. Jadi kalau yang Groove Community ini, kami ini memang bergerak seperti ini juga. Kami punya channel YouTube, Instagram, memang lewat media, menyampaikan kabar baik gitu ya. Kalau yang tim Menikmati Yesus itu anggotanya itu dari Indonesia Timur kebanyakan. Nah kalau mereka itu bergeraknya lebih banyak ke ibadah, jadi datang penginjilan langsung gitu loh. Ya yang haleluya yang gitu modelnya. Yang berapi-api dah pokoknya ya. Pokoknya pelayanan ya gitu. Sampai ke desa-desa, tempat-tempat terpencil itu. Jadi kalau yang tim Menikmati Yesus memang penginjilan langsung. Oke. Nah, kalau yang Groove Community lewat media seperti ini. Kak, ini kan kesaksian Kak Melani ini dahsyat ya. Kesaksian hidup. Sekarang aku mau tanya, kesaksian yang menyertai Kak Melani dalam pelayanan. Yang menyertai aku dalam pelayanan. Yang benar-benar Kak Melani, wow. Oke, wah ini sih ada banyak ya. Pilih aja Kak, beberapa aja. Ya, saya bingung nih yang mana nih. Pernah satu kali, saya itu diundang pelayanan di satu desa. Ya, nah ini KKR, ya. Tapi saya ada jadwal KKR itu sampai berapa hari ke depan. Nah, KKR malam pertama kan langsung datang ke satu rumah gitu ya, rumah yang orang-orang bisa datang juga, jemaat ikut makan bareng kan kalau di kota-kota kecil gitu ya, kebersamaannya kuat. Nah, saya tiba-tiba disuguhin teh nih, ya sama seseorang. Nah, ya kan, ya saya pikir ya ini semuanya keluargaan lah gitu ya Kak. Suguhin, nah saya minum nih. Oke. Udah biasa aja sih, saya makan seperti biasa ngobrol-ngobrol. Udah sampai KKR hari terakhir, ya sebelum saya pulang nih ya, saya didatengin sama gembalanya, yang mengundang saya. Bu, sini, saya mau ajak ngobrol. Ada yang mau ngomong sama ibu, penting Bu. Oke. Ya biasa lah ya kayak gitu kan, minta didoakan, seperti hal biasa lah. Dah ya, bapak-bapak nih datengin saya. Terus saya kayak kenal ini, oh ini kan bapak-bapak yang waktu itu ngasih saya teh nih. Ya gitu ya. Ngobrol saya sama, Bu, saya mau bertobat Bu. Dia nangis tiba-tiba. Oh ya Pak, puji Tuhan. Mau bertobat. Saya sekalian mau mengaku dosa gitu. Dosa apa? Udah ngaku aja, udah cerita aja. Ibu ini nggak akan marah pasti. Saya kan bingung kan, aku dosa apa? Gitu ya. Oh, ibu nggak akan marah loh. Kok ibu nggak akan marah? Oh, maksudnya? Iya. Emangnya ada hubungan sama saya gitu? Iya Bu, jadi saya waktu itu malam pertama itu saya kasih teh ke ibu kan. Oh iya Pak, saya sebetulnya kasih racun itu. Nggak ada rasa apa-apa Kak pas minum? Nggak ada rasa apa-apa. Saya sampai duk gitu ya. Terus saya kasih racun, tapi bukan racun yang mematikan sebetulnya. Itu cuma racun supaya, bukan racun ya, untuk sakit perut. Oh oke. Supaya nggak bisa pelayanan. Dan itu dosisnya tuh lumayan tinggi gitu. Jadi aku bakal sakit-sakit bisa sampai yang ya mandi terus kali, maksudnya biar mulus-mulus kali Kak. Sampai ini gimana gitu ya. Aku langsung dalam hati ini, ya Tuhan gitu kan ya. Udah gue minum lagi. Jangan habis lagi tadi. Sempat waktu itu kalau mau pelayanan mau ditawarin teh langsung deg-degan. Enggak sih. Enggak, tapi maksudnya itu menjadi satu bukti untuk saya bahwa Tuhan itu kalau sudah memanggil, dia bertanggung jawab. Dia menyertai, dia betul-betul melindungi gitu. Itu kan sesuatu yang di luar pengetahuan saya gitu. Saya polos-polos aja dikasih minum ya minum. Ya kan, karena semuanya rame kok itu orang-orang gitu. Jadi, dan dia ini adalah dukun. Nah udah, yang saya juga heran kenapa bisa ini ya, kebablasan, bukan kebablasan, kok bisa masuk dia gitu loh, gitu ya, maksudnya jadi di lingkungan itu gitu kan Kak?
Gitu Oh ya. berarti mungkin emang niatnya pengen nyoba Kak. Iya gitu. Memang Dan pengen memang gagalin lah. dan memang rame kan. Jadi Kesaru lah istilahnya. iya, kayak gitu. Ya udah saya bilang ya Buktinya sudah. masih hadir di sini, masih tampil di sini, nggak ada kejadian apa-apa. Nope, tidak ada ya. Itulah itu hanya satu dari antara cerita yang lain yang bagaimana aku melihat Tuhan itu sungguh nyata. Kita mau tutup, tapi sebelum tutup kita main games dulu. Oke, siap. Jadi Kak Melani hanya melanjutkan perkataan saya. Oke. Kita mulai ya Kak. Tanpa Yesus saya. Tidak berdaya. Oke. Bersama Yesus saya. Menang. Oke. Semakin tahu firman, semakin Kuat. haleluya. Sekian acara dari Cozy Chat with Us. Saya mau mengingatkan kembali buat orang percaya, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sampai kebenaran diberitakan ke seluruh muka bumi. Kak, aku punya quotes yang luar Oke. biasa juga nih. Oke. Quotesnya bunyinya gini Kak. Gimana? Tidak ada yang bisa menghentikan apapun yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setuju Kak? Setuju banget. Luar biasa. Amin. Sekian acara kali ini. Tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom. Shalom.